beriman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab malak, jamaknya malaikah. Kata malak berasal dari akar kata alq atau aluka yang artinya risalah atau mengemban amanat. Iman kepada malaikat memiliki 4 unsur, yaitu a. Mengimani wujud dan penciptaan malaikat. B. Mengimani semua malaikat. Di antara sekian banyak malaikat, ada 10 nama yang dikenal, yaitu sebagai berikut. 1. Jibril, yaitu malaikat yang mengepalai seluruh malaikat. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. 2. Mikail, yaitu bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Israil, yaitu malaikat yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk Allah SWT. 4. Israfil, yaitu malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada saat tiba hari kiamat dan menjelang manusia dibangkitkan dari alam kubur. 5. Raqib, yaitu malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan baik manusia. 6. Atid, yaitu malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan jahat manusia. 7. Munkar dan Nakir, malaikat yang bertugas mengadili manusia di alam barzakh. Kedua malaikat tersebut menanyakan segala sepak terjang si mayat selama hidup di dunia. 8. Ridwan, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu surga, tempat manusia menerima imbalan dari ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. 9. Malik, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka, tempat manusia menerima imbalan dari kedurhakaannya kepada Allah SWT. C. Mengimani sifat-sifat malaikat. D. Mengimani tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas yang diemban oleh para malaikat menurut Al-Quran antara lain adalah sebagai berikut. 1. Membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah. 2. Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. 3. Meneguhkan hati para nabi dan kaum mukmin. 4. Mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayatnya. 5. Menolong manusia dengan memintakan ampun kepada Allah SWT. 6. Mencatat segala perbuatan manusia. 7. Membantu meningkatkan rohani manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 2. Perbedaan antara malaikat dan manusia. Malaikat dan manusia merupakan makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan persamaannya antara malaikat yang berasal dari alam gaib dan manusia dari alam syahadah atau alam nyata. Adapun perbedaan yang dapat dilihat dari berbagai sudut. Di antaranya antara lain sebagai berikut. A. Proses kejadian. Seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Hijr ayat 26, dijelaskan bahwa asal kejadian manusia berasal dari tanah, sedangkan asal kejadian malaikat tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan di dalam hadis. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. B. Sifat-sifatnya. Manusia merupakan makhluk kasat mata, makhluk yang dapat ditangkap oleh panca indera, makhluk yang berjenis kelamin dan memiliki akal, nafsu, dan perasaan. Sehingga manusia memiliki potensi untuk berpikir dengan menggunakan akalnya, dan manusia tak dapat berubah wujud. Sementara itu, malaikat merupakan makhluk alam gaib, makhluk yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, bukan perempuan dan bukan laki-laki, tidak memiliki nafsu dan perasaan, sehingga malaikat tidak pernah merasakan lapar, dan malaikat dapat berubah wujud. Perbedaan lainnya yang sangat menonjol adalah malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat patuh, sedangkan manusia ada yang patuh, namun banyak pula yang ingkar kepadanya. C. Kedudukan dan keberadaan. Keberadaan manusia sangat berbeda dengan keberadaan malaikat. Apabila manusia dalam hidupnya senantiasa berada dalam jalan ketakwaan, maka derajatnya akan melebihi derajat malaikat. Dikarenakan manusia bila menempuh jalan ketakwaan harus melakukan mujahadah nafs, sedangkan malaikat tidak perlu melakukan itu.
karena memang malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Adapun kedudukan manusia di muka bumi berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah adalah sebagai khalifah di muka bumi. Sementara itu, kedudukan malaikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain mengawasi gerak-gerik perbuatan manusia, mencatat amal perbuatan manusia, mencabut nyawa manusia, mengajukan pertanyaan di alam barzah, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, atau melaksanakan tugas lainnya. 3 tanda-tanda iman kepada malaikat. Keimanan yang dimiliki seorang muslim harus dibuktikan, tidak cukup hanya dikatakan, termasuk iman kepada malaikat. Berikut ini merupakan tanda-tanda perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Yang pertama, menaati Allah dan Rasulnya. Mengimani malaikat berarti seseorang sudah menaati perintah Allah dan Rasulnya. Berarti pula meyakini bahwa malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia yang senantiasa mematuhi perintah-perintahnya. Di antaranya adalah malaikat Jibril yang selalu jujur menyampaikan wahyu kepada para rasul, salah satunya yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman harus jujur dalam hidup, sekalipun tidak satupun manusia yang tahu. Yakinilah malaikat senantiasa mengawasi perbuatan manusia. Yang kedua, tidak mempersekutukan Allah SWT dengan apapun. Perilaku syirik merupakan salah satu bentuk dosa besar. Perilaku yang senantiasa dihembuskan oleh setan agar manusia berpaling dari jalan yang benar. Meyakini bahwa Allah hanya satu merupakan tanda orang yang beriman kepada malaikat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama dalam ajaran Islam. Al-Quran itu sendiri merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, bila ingin menemukan kebenaran yang sejati, maka harus menanamkan sikap disiplin untuk membaca mengkaji Al-Quran. Itulah bukti orang yang beriman pada malaikat. Yang keempat atau yang terakhir, melaksanakan syariat Islam. Tanggung jawab seorang muslim adalah melaksanakan syariat Islam, melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram dan makruh. Melaksanakan syariat Islam merupakan bukti orang yang beriman pada malaikat. Yang keempat, perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Yang pertama, selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maksud dari ayat di atas adalah bahwa orang yang mengimani malaikat harus selalu berhati-hati dalam bersikap atau mawas diri, karena semua yang dilakukan pasti diperhatikan dan dilihat oleh malaikat Raqib dan Atid. 2. Selalu berbuat positif. Berbuat sesuatu yang bersifat positif merupakan aktivitas yang akan dilakukan orang yang beriman kepada malaikat, karena malaikat akan mencatatnya sebagai sebuah kebaikan yang akan dihitung pada yaumul hisab kelak. Yang ketiga, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Buah dari iman dan Islam yang benar adalah dimilikinya akhlakul karimah pada diri seseorang. Berakhlak mulia berarti bahwa orang beriman menerapkan perilaku yang baik seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah hikmah beriman kepada malaikat. Dengan meyakini adanya malaikat, walaupun panca indera manusia tidak bisa menangkap wujudnya, bagi seseorang yang mengimaninya akan menimbulkan berbagai faedah. Di antaranya adalah 1. Dapat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesarannya. Kebesaran makhluk yang bernama malaikat pada dasarnya merupakan keagungan dari sang pencipta malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan perhatiannya terhadap manusia dengan diutusnya malaikat dalam rangka mengawasi manusia dengan mencatat amal-amal yang sudah dilakukan manusia dan berbagai bentuk kebaikan yang lain. Yang ketiga adalah tumbuhnya cinta kepada para malaikat disebabkan ketaatan dan kepatuhan para malaikat yang tidak pernah ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, setiap kehidupan manusia tidak pernah lepas hubungannya dengan tugas malaikat. Yang keempat, terhindar dari perilaku percaya terhadap takhayul dan khurafat. Perilaku demikian biasanya menyelimuti diri orang-orang yang tidak mengimani pada hal-hal yang bersifat gaib. Yang kelima,
menimbulkan perilaku istiqomah dalam menjalankan syariat. Orang yang beriman pasti menyadari keberadaan malaikat dalam kehidupannya, sehingga ada rasa takut dan malu bila melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, melahirkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam berjuang untuk melakukan kebaikan, walaupun dirasa berat untuk melakukannya, karena harus melawan nafsu yang berada dalam diri. Dari sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, inilah kemudian lahir sikap teliti dan waspada untuk tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori menyalahi aturan syariat. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.